Oke, terus sholat. Ini juga dikritik habis-habisan oleh Siti Jenar. Sholat kita selama ini sholat fisik masihan. Nanti Siti Jenar punya dua konsep sholat. Yang pertama sholat tarek, yang kedua sholat daim. Jadi sholat tarek itu ya sholat kita sehari-hari, sholat 5 waktu itu. Jadi sholat yang kita lakukan sesuai syariat, itu namanya sholat tarek. Iya, harus kita lakukan sesuai makom kita. Cuma ini sholat yang beneran. Tujuannya sholat ya melepaskan kita dari dunia kematian, dunia fisik, dunia jasmania. Makanya di Al-Quran kan ada sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Segala yang kotor dan keji, termasuk dunia fisik, itu akan mencegah kita karena sholat. Jadi sholat tarek itu bukan sholat olahraga yang kita lakukan tiap hari itu, tapi sholat yang hakikatnya kena. Kalau sholat kita semacam ini, kita akan terbebas dari alam kematian, alam duniawi. Kalau kita sudah bebas dari alam duniawi ini, kita nggak terikat lagi oleh dunia, kita akan masuk ke level sholat yang lebih atas, yaitu sholat daim. Sholat daim itu batin kita selalu dalam posisi dan kondisi sholat, kapanpun dan dimanapun. Jadi iya, fisiknya sholat, syariatnya memang ada, tapi intinya sholat kan tidak sholat untuk sholat. Nah, kalau sholat kita bagus, kita akan masuk jenjang sholat lebih tinggi. Jadi kita akan tanha anil fasa wal mungkar terus, karena sholat kita sholat daim, bukan sholat di masjid jamaah terus pulang kembali ke asal. Dan kita sering gitu. Kayak biasa nih, jamaah sih jamaah, tapi yo keluar dari masjid aslinya kelihatan, sandal hilang. Ya, kan gitu. Sholat sih rajin, tapi korupsi juga rajin, tidak apa-apa, dosa kecil. Nanti rontok sendiri kan gitu kamu. Pacaran jalan terus, kemudian maksiat jalan, dosa kecil, nanti dengan sholat rontok. Tidak mungkin sholatmu naik level kalau kayak gini. Sholatmu ada yang salah. Jadi maka Al-Quran itu nggak nyuruh kamu melakukan sholat kan, tapi menegakkan sholat. Menegakkan sholat itu berarti apa? Hidupmu harus tegak dengan dan karena sholat. Ini yang agak berat sebenarnya. Selama ini kita masih menjalankan sholat. Itu yang bikin Siti Jenar ketawa. Diketawain bareng-bareng sama murid-muridnya. Kalau bisa kita naik sampai level sholat daim. Sholat daim itu batin kita selalu dalam posisi sujud, dalam posisi sholat. Sholat itu kan kita merasa berhadapan sama Allah. Dalam sholat daim berarti batin kita selalu ada Allah di situ yang kita sujudi dalam kondisi apapun kita. Ini yang agak berat, tidak gampang. Kamu ngaji, kamu sebenarnya duduk, tapi batinmu selalu sujud pada Allah. Allah selalu ada di hadapanmu. Pikiranmu selalu tunduk padanya. Itu sholat daim. Ini yang agak berat. Yang ini ajaran ini kadang-kadang disalahpahami. Ada juga beberapa muridnya Siti Jenar yang masih awam terus menafsirkannya, berarti sholat syariat itu tidak penting. Yang penting sholat daim. Itu nanti ada beberapa di ajaran Islam kejawen. Jadi yang penting batinnya. Akhirnya maunya sholat daim aja yang syariatnya ndak. Itu mungkin salah satu yang diprihatinkan para wali, karena memang orang belum makomnya.
untuk diajari yang gini-gini. Kalian aja kan juga ngawatiri nek wis kepengin nih. Sholatmu masih bolong-bolong, ngerti sholat tak masih penting kan batinnya. Ngapain sholat utuh 5 waktu aja? Yang bahaya di situ. Kalau dari ngaji ini kesimpulanmu begitu, berarti ngaji ini melakukan kesalahan yang sama dengan Siti Jenar beberapa waktu yang lalu. Dan menangkapnya kamu harus lebih cerdas dari yang awam. Berarti apa? Fisikmu, syariatmu jadikan kendaraan untuk menuju batin. Orang tidak bisa ujuk-ujuk masuk ke batin. Harus ada manifestasi fisiknya. Tidak bisa kamu hanya jatuh cinta saja. Kamu juga harus bilang I love you, antar jemput, apel, SM. Kan harus itu juga. Kalau cuma batinnya aja buat apa? Tenang aja, yang penting hatiku selalu ingat padamu. Tapi disuruh jemput gak mau, di WA gak pernah balas, disuruh meraktir alasan terus. Berdoain namanya, ya kan? Tidak ada gunanya. Jadi batin ya butuh lahir medianya, ya kan? Sama tidak ada nilainya rajin antar jemput, sering neraktir, WA-an tiap hari, tapi tidak ada cinta sama sekali. Itu lebih tragis lagi, ya kan? Sudah antar jemput tiap hari, terus kita temen aja ya, gitu kan? Ya wis, nasibmu itu. Oke. Nah, senengnya sholat baim dan ajaran-ajaran sufi kan di situ. Orang terus yang nangkep jadinya salah paham, syariatnya ditinggal. Yang penting eling hatinya selesai. Nah, itu problem. Oke. Itu potongan dari seratnya Siti Jenar. Pada waktu saya sholat, budi saya mencuri. Pada waktu saya zikir, budi saya melepaskan hati, menaruh hati pada seseorang. Kadang-kadang menginginkan keduniaan yang banyak. Itu kalau aku yang tanah ini. Lain dengan zat Allah yang bersama diriku. Nah, saya inilah yang maha suci, zat Maulana yang nyata, yang tidak dapat dipikirkan dan tidak dapat dibayangkan. Jadi sholat yang hanya fisik itu bisa jadi pada waktu saya sholat budi saya mencuri. Ya kayak tadi, sholatnya khusyuk tapi sandal hilang, kotak masjid kadang-kadang juga bisa hilang, ya kan? Pada waktu saya zikir, budi saya melepaskan hati, zikirnya hanya di mulut, la ilaha illallah 100 kali, tapi hidupnya sama sekali tidak la ilaha illallah. Sangat banyak yang kamu pertuhankan selain Allah. Itu berarti apa? Budimu melepaskan hati, menaruh hati pada seseorang. Kadang menginginkan keduniaan yang banyak, ingin kaya, terus kamu banyak-banyak baca surat Al-Kahfi, baca surat Al-Mulk, baca. Tujuannya apa? Biar kaya. Itu eman-eman. Gitu loh. Dengan kahfimu sebenarnya targetnya sangat duniawi. Itu yang diprihatinkan oleh Siti Jenar. Capek-capek sholat, akhirnya cuma berdoa, ya Allah, jodoh saya dekatkanlah. Emang kalau hanya cuma minta itu, Allah bisa ngasih jauh lebih dahsyat dan lebih besar daripada itu. Itu yang dinasihatkan oleh Siti Jenar. Oke, kita tidak ngerti dari mana dan akan kemana, maka kita melenceng-melenceng jalurnya.
harusnya tetap ilahi. Cuma Allah sudah ngasih banyak sekali kendaraan. Kalau kamu pengen ketemu aku pakai sholat, pengen hartamu bersih bisa dekat sama aku pakai zakat. Cuma kendaraan-kendaraan ini tidak kita pakai untuk jalan menuju Allah, tapi jalan menuju dunia. Itu yang diperhatikan oleh Siti Jenar. Gimana agama kok jadi alat untuk dunia? Problemnya di situ. Assalamualaikum, semoga video yang saya sampaikan ini sangat bermanfaat ya untuk kalian semua ya. Misalnya kita dapat suatu pencerahan, kita dapat sesuatu kesadaran, kita dapat sesuatu ilmu pengetahuan tentang sejarah ya. Karena saya pribadi mendapatkan banyak hikmah. Tolong dibantu untuk subscribe video ini ya, channel ini, agar saya tambah semangat untuk membagikan sesuatu yang